Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Hakim di sini. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep tentang efek Doppler. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Sebagai bahan referensi materi ini, saya menggunakan buku Fisika SMA kelas 11, terbitan Erlangga yang dikarang oleh Martin Kanginan. Oke, kira-kira efek Doppler berbicara tentang apa ya? Sebenarnya materi efek Doppler ini berbicara tentang bagaimana sih besarnya frekuensi yang didengar oleh pendengar terhadap frekuensi sumber bunyi yang didengar. Adapun persamaan yang kita gunakan adalah Fv sama dengan V plus minus Vv dibagi dengan V plus minus Vs dikali dengan Fs, di mana Ev adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, sedangkan Fs adalah frekuensi sumber bunyi, sedangkan Vv adalah kecepatan pendengar ketika bergerak, dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi ketika bergerak. Lantas, bagaimana cara kita menentukan positif negatif untuk nilai Vv dan Vs? Cara menentukan positif negatifnya adalah seperti ini. Ada 3 kategori yang terjadi pada Vv dan Vs. Yang pertama, ketika pendengar diam, maka secara otomatis nilai Vv sama dengan 0. Ketika pendengar mendekati sumber bunyi, secara logika, frekuensi yang didengar oleh pendengar itu akan semakin besar. Supaya besar, maka diberi tanda positif. Sedangkan ketika pendengar menjauhi sumber bunyi, secara logika, frekuensi yang didengar oleh pendengar itu akan semakin kecil, maka diberi tanda negatif. Berbeda dengan tanda pada Vs-nya. Jika Vs diam, secara otomatis nilainya adalah 0. Jika sumber mendekati pendengar, secara logika pendengar akan mendengarkan sumber bunyi yang lebih besar. Sehingga supaya hasil Fv-nya besar, maka pembaginya harus kecil. Supaya kecil, maka diberi tanda negatif pada Vs. Begitu juga sebaliknya, ketika sumber menjauhi pendengar, maka secara logika pendengar akan mendengarkan frekuensi yang lebih kecil. Supaya Fv-nya kecil, maka pembaginya harus besar, sehingga Vs diberi tanda positif. Agar lebih memahami konsep efek Doppler, perhatikan contoh kasus berikut ini. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 meter per second mendekati seorang yang diam. Frekuensi sumber bunyi 380 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 400 meter per second. Frekuensi gelombang bunyi yang didengar orang tersebut adalah, sebagaimana kita ketahui, persamaan efek Doppler adalah Fv sama dengan V plus minus Vv dibagi dengan V plus minus Vs dikali dengan Fs. Untuk nilai Vv-nya akan bernilai 0. Kenapa 0? Karena diam. Sedangkan untuk nilai Vs-nya akan bernilai negatif. Kenapa? Karena dia mendekati pendengar. Maka kita masukkan angkanya. Fv sama dengan V-nya adalah 400 dikurang ataupun ditambah 0, nilainya tetap dibagi dengan 400 dikurang dengan 20 dikali dengan 380. Maka hasilnya adalah 400 dibagi dengan 380 dikali dengan 380. Ini dicoret, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah sebesar 400 Hz. Jadi kesimpulannya, nilai Vs dan Vv itu tergantung pergerakan benda atau sumber bunyi tersebut. Demikian video kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.